lagi dengan kita dalam konten bincang seniman di lokasi area pameran exhibition 100x100 di Plaza Semanggi untuk periode kedua ya kita ya, periode kedua painting exhibition. Oke. Kali ini udah bersama kita seorang peserta, salah satu peserta dari painting exhibition 100x100 bersama kita Mas Arif. Selamat sore. Oke, Mas Arif, bagaimana? Ya, mungkin jangan formal-formal ya. Kalau biasanya kalau saya jarang formal sih. Jadi kalau formal malah bingung, malah grogi. Iya benar. Iya. Nah, kalau gitu ya kita mulai dari Mas Arif, apa yang ingin dikatakan di awal ini? ya karena ini di awal puasa. Ya. Bukan puasa. Ngecek dulu dari ini ya. Oke. Kita ini kan bincang-bincang di awal-awal puasa. Harapannya puasa kita lancar. Diknya terus berdampak baik juga untuk exhibition kita di Plaza Semanggi ini. Itu aja sih. Oke, sekarang kita masuk pada materi yang agak menjurus. Ya, mungkin teman-teman di sini di Bincang Seniman ingin tahu profil sedikit tentang Mas Arif, profil pribadi, oke, sedikit saja, dan profil berkesenian, karena kalau banyak-banyak nggak cukup buktinya. Profil apa story? Profil ya. Profil Ya, profil sih. Nama saya itu Arif Brazo, kelahiran saya itu di Jawa Tengah. Itu bukan nama panggung ya? Arif Brazo itu nama panggung. Oke. Ya. Kalau nama asli ada sendiri. Tentunya. Ada sendiri namanya? Iya. Biasanya nama asli itu tertera di KTP dan akte itu. Iya benar. Arif Brazo itu sebenarnya nama-nama panggung lah. Istilah kalau anak-anak zaman sekarang nama keren gitu lah. Nah, tujuannya sih sebenarnya itu cuma supaya mudah diingat aja sih sama teman-teman itu. Brazo itu nama daerah saya. Gitu. Oh begitu. Berarti itu nama tradisi gitu ya? Nama ya boleh dikatakan banyak teman-teman dari daerah saya memakai kalimat itu Brazo itu. Brazo itu artinya itu dari daerah mana? Kalau boleh itu tahu. Jawa Tengah. Jawa Tengah, Brazo. Itu kepanjangannya itu Buaran Selatan sebenarnya. Oh, nama daerah tapi tetap bikin keren gitu ya? Ya. Oke. Itu kreatif teman-teman aja sih sebenarnya. Iya. Kemudian apa ya, dalam berkesenian. Jadi mungkin di sini kita ingin tahu sedikit tentang awal dari berkesenian, khususnya dalam bidang seni lukis di sini. Bagaimana itu sejarah singkatnya dari seorang Brazo? Sebenarnya cita-cita jadi seorang pelukis dari kecil bahkan sampai sekarang itu tidak pernah terpikirkan, jadi tidak terpikirkan sama saya gitu bahwa ini menjadi suatu profesi. Karena dulu waktu sekolah juga cita-cita saya itu memang bukan seniman tapi sebagai ya umumnya anak-anak lah, kayak dokter, militer segala macam ya. Cuma karena dari kecil saya itu udah hobi namanya menggambar terus gitu, pokoknya menggambar terus ya, mungkin karena kebiasaan itu akhirnya jadi profesi mungkin ya gitu. Menarik kalau sudah dalam jenjang profesi itu sejak kapan? Sejak profesi, sebagai profesi. Oh, profesi. Menurut dia sebagai profesi itu sejak kapan? Saya totalitas yang hidup di seni, artinya berpenghasilan dari seni itu dari tahun 2000, kalau nggak salah 2010 ya. Cukup lama, sudah hampir Ya 11 tahun. Ya awalnya seperti layaknya orang-orang lah, kerja di mana gitu. Cuman kerja selalu nggak nyaman, akhirnya banyak riset, ya akhirnya ya udah
mungkin memang jiwa saya itu nggak bisa gitu untuk kerja kayak teman-teman saya itu kebanyakan bekerja gitu, saya nggak bisa. Akhirnya ya mungkin ya udahlah, ya terjun. Dan terjun juga itu bukan karena terpaksa, mungkin karena dituntut keadaan gitu ya, itu aja sih. Oke. Sebelumnya ini kita bertemu kemudian pernah ngobrol juga. Mas Arif juga ternyata aktif dalam sebuah komunitas seni yang ada di Jakarta Timur ya. Iya, iya benar. Yang tepatnya di Taman Mini Indonesia Indah. Nah itu bagaimana tentang keikutsertaan atau perannya Mas Arif itu di komunitas kopi ya kalau nggak salah. Ya, di komunitas kopi Taman Mini Indonesia Indah itu bagaimana, bisa diceritakan? Kalau peran saya di kopi itu ya, kopi itu komunitas pelukis dan pekerja seni Indonesia. Itu menjabat sebagai, untuk periode kepemimpinannya sekarang saya sebagai seksi on the spot. Seksi on the spot. Maksudnya gimana? Seksi on the spot itu maksudnya gini, tiap bulan biasanya dari komunitas itu mengadakan lukis live, lukis langsung di luar daerah, dan itu saya memkoordinir gitu. Ya, paling untuk kepemimpinannya sekarang, secara kan kopi itu udah 5 kepemimpinan ini. Ya dari awal sampai akhir, nggak tahu ya, sama pemimpin komunitas itu selalu dijadiin pengurus terus. Padahal saya udah capek pengen jadi warga yang baik kayak gitu. karena aktif dong, Iya, tentunya. mungkin. Oke. Kita ke belakang. Sebagai background kita ada beberapa lukisan, dan ini adalah karyanya Mas Arif, betul? Ya betul. Ya. Kalau dilihat dari objek-objek yang muncul di atas kanvasnya Mas Arif itu berupa binatang. Binatang aja ya. Binatang ya. Jadi bisa diceritakan sedikit tentang dunia binatang. Sebenarnya ini kan ada dua ya, ada satu banteng, bapul atau kuda. Sebenarnya saya lebih tertarik ke kuda karena dari Kenapa? nggak tahu, lukisan saya di Sanggar itu kebanyakan kuda. Mungkin kalau banteng ini hanya bentuk refreshing aja gitu, refreshing karena saya bosan melukis banteng, akhirnya saya refreshing gitu. Tapi yang paling, karya saya yang paling banyak itu adalah kuda sih memang. Orang seseorang pelukis yang terus menerus berkutat pada sebuah objek, itu biasanya dia memiliki sesuatu ketertarikan yang begitu sangat atau lebih dari kepada objek-objek yang lain, biasanya seperti itu. Dan ada yang menyebutnya itu sebagai pelukis ini spesialis kuda, pelukis ini spesialis ikan, pelukis ini spesialis landscape dan sebagainya. Apakah Mas Arif masuk dalam kategori seperti itu? Sebenarnya enggak juga. Saya artinya saya tidak mau membatasi dengan satu objek ya, atau maksudnya satu tema. Kenapa saya kuda? Saya lebih memilih kuda. Bagi saya itu kuda itu apa ya? Dia menyimpan banyak makna gitu. Satu, bisa dikategorikan cantik. Kuda itu hewan yang cantik. Kuda hewan yang cantik, bukan jantan. Stallion bisa, jantan bisa, powerful, macam artinya lah gitu. Cantik bisa dimasukkan. Tergantung penempatannya kalau menurut saya. Kuda itu tergantung penempatan. Mau ditempatkan di mana aja pasti menarik. Tergantung penempatan. Sekarang coba kasih sebuah materi objek kuda ditempatkan pada sesuatu filosofi atau konsep atau cerita atau gimana. Contohnya bisa ini. Bisa. Oke. Kuda ini kelihatan cantik, tapi powerful ya, tapi apa?
itu sebenarnya kayak Haizum. Tahu Haizum? Ya, coba, coba. Haizum itu adalah kendaraan malaikat Jibril ketika Oh. berperang gitu ya. Makanya Jauh juga cerita. saya berimajinasinya di situ. Kendaraannya malaikat Jibril itu namanya Haizum ya. Dalam kitab suci itu ada dituliskan gitu kan. Oke. Dia turun dari atas dari kayangan, turun membantu memerangi musuh-musuh dari prophet atau nabi ya, nabi itu. Makanya saya mencoba menggambarkan Haizum itu, sosok Haizum itu dengan imajinasi saya di kanvas ini gitu. Itu. Oh, ternyata sangat berlatar belakang sejarah cerita Ya, spiritual juga ya. Itu lebih di situ sebenarnya. Ada cerita spiritualnya. Oke. Sekarang aku pengen atau kita pengen mengetahui sedikit tentang apa ya, harapannya Mas Arif. Maksudnya ini bukan harapan kepada Diri pribadi. ya, maksudnya lebih ke proses pribadinya Mas Arif. Harapan kedepannya tentang perkembangan atau apa yang diinginkan dalam melakukan proses berkesenian Mas Arif, khususnya seni lukis. Harapan saya sih ya sebenarnya nggak banyak gitu kan. Lebih banyak ajang apresiasi untuk apa ya, menampilkan sebuah karya gitu ke depannya. Itu menurut saya sudah merupakan sebuah jalan gitu kan. Karena kalau nggak ada itu juga, ya karya kita ngumpet di rumah gitu. Makanya perlu mediasi dan perhatian mungkin dari government atau segala macamnya gitu kan, kesadaran masyarakat akan kesenian dan kebudayaan gitu kan. Oke, menarik. Gitu Ini tentang masyarakat. Itu kewajiban dari senimannya atau kewajiban dari pemerintah terkait untuk memperkenalkannya atau masyarakatnya atau memberikan edukasi atau pengetahuan wawasan tentang seni atau kesenian kepada kalian umum luas gitu. Itu tanggung jawab seniman atau apa instansi terkait menurut Mas Arif? Kalau bilang tanggung jawab itu kalau menurut saya itu tanggung jawab bersama, karena ini menyangkut kebudayaan kan, berkesenian. Tapi kalau membicarakan saya setuju, ini peristiwa budaya. ya baiknya dari mana, siapa dulu yang mulai, ya dari kita lah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mulai? Kalau kita ngandelin misalkan government atau masyarakat segala macam, itu lama. Makanya besar kecilnya suatu langkah lebih baik dilakukan dari kita sendiri dari awal gitu kan, gitu. Baru itu. Terima kasih. Apa? Makanya harapan saya Oke. ajang-ajang seperti ini kalau bisa diperbanyak, itu juga membantu suatu ini ya, apa namanya, pengenalan kepada masyarakat gitu kan. Itu sebenarnya kayak ajang-ajang mungkin apa yang sekarang lagi di ini kan live gitu kan. Itu menurut saya itu juga suatu ajang pemasaran juga gitu kan, pengenalan kepada masyarakat gitu kan, keberadaan teman-teman di sini di Plaza Semanggi ini kan. Berarti salah satunya event itu perlu untuk Jelas perlu. ya. Jelas perlu. Kalau event jelas perlu. Sebelum selain di luar talkshow ini kan kita juga sering berbincang gitu, sering ngobrol kan. Mas Arif juga ternyata pernah mengadakan atau terlibat dalam beberapa kegiatan pembuatan event pameran itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya, ini masih ada waktu gitu? 10 menit. Oke. Tentang event itu, menurut Mas Arif itu sejauh mana pentingnya apa kemarin ya? Seleksi dalam sebuah event pameran dan seperti apa? Maksudnya mungkin seleksi karya. Oh iya, seleksi karya. Seleksi karya itu biasanya nanti berkaitannya dengan tema gitu kan. Oke, tema. media segala macam. Itu
bisa, kalau misalnya kita mau mengadakan suatu event gitu kan, Iya. kita mungkin bisa sewa kurator gitu, sewa Oke. kurator. Pak, apakah karya ini bisa masuk? Itu kan misalkan seumpama kita sewa kurator, karena untuk kurator kan ada biasanya ada bagian masing-masing gitu kan, itu aja sih. Paling itu sih kalau untuk masalah kayak event-event gitu. Ya sebenarnya untuk itu nggak ini banget, nggak mutlak harus benar-benar dilakuin nggak sih sebenarnya. Kalau misalkan menurut kita itu nggak masuk, udah nggak masuk. Berarti pertama seleksi tentang tema Ya tema Tema. media gitu. dan bagaimana menyeleksinya itu salah satunya dengan adanya Mungkin kurator atau bentuk tim gitulah. berarti harus adanya sebuah tim Ya. penyeleksi yaitu kurator. Oh, oke, terima kasih. Tapi kita masih punya waktu ya. Ada waktu 5 menit lagi, mungkin ada yang Mas Arif pengen ungkapkan di kesempatan talk show seniman ini, talk show berbincang bersama seniman dan sekaligus sebagai peserta pameran di Exhibition 100x100 kali ini. Mungkin ada. Ya, mungkin kalau saya lebih gini, apa ya, kepada teman-teman lah, teman-teman seprofesi semua ya, artinya seprofesi ini seniman semua, jangan lesu di masa-masa seperti ini, tetap bergerak, tetap semangat, tetap berkarya, karena itu modal kita gitu untuk bisa melangkah gitu, yaitu tetap semangat, bergerak, dan berkarya. Itu aja sih buat teman-teman, khususnya buat teman-teman seniman. Kalau memang bisa untuk hal yang umum, ambil baiknya aja gitu. Ada lagi? Cukup, saya rasa cukup. Karena waktunya juga kita terbatas Iya. dalam maksudnya konten ini. Oke, terima kasih kepada Mas Arif ya atas Sama-sama waktunya. kembali. Oke, sukses. Oke.